Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 6 dalam mata kuliah Manajemen Information System. Perkenalkan, nama saya Dwi Norina Putri dengan NPM 02112286. Nama saya Amelia Fauzia dengan NPM 0211222300. nama saya Anastasia Sulfiani dengan NPM 02112224. Nama saya Riko Syaputra Pratama dengan NPM 0211222888. Kali ini kami akan membagikan hasil diskusi kami tentang materi yang telah kami pelajari di mata kuliah Manajemen Information System. Stay tune. Halo guys, di sini kita akan membahas materi tentang analisa dan investigasi sistem. Nah, kalian pernah dengar gak sih tahap analisa dan investigasi sistem itu bagaimana? Belum pernah dengar sih Mel, emang itu tuh apa sih maksudnya? Nah, jadi kalau tahap penganalisaan merupakan tahap investigasi awal terhadap sistem yang sudah berjalan. Di tahap ini akan dilaksanakan pendefinisian masalah, penyatuan konsep sistem, serta melakukan studi kelayakan sistem. Nah, contoh dari kegiatan analisa sistem ini tuh misalnya menginvestigasi terhadap setiap anggota kelompok pada sebuah perusahaan yang memiliki banyak kelompok. Hal ini mengingat ketika pada sebuah perusahaan yang memiliki banyak kelompok, perusahaan juga secara otomatis memiliki pendapat yang berbeda-beda dari setiap anggota kelompoknya. Oh gitu ya, kalau untuk melakukan investigasi itu kan pasti perlu pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan datanya itu tuh caranya kayak gimana Mel? Nah, untuk pengumpulannya itu bisa dengan observasi langsung, yaitu kegiatan mengamati secara langsung dari sebuah sistem. Perlu dilakukan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana melakukan suatu sistem itu, siapa yang melakukannya, berapa lama melakukannya, di mana melakukan, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu ada tahap wawancara. Ini itu suatu kegiatan yang paling tepat antara seorang sistem analis dengan organisasi atau perusahaan dan merupakan teknik yang paling produktif dalam mencari sebuah informasi. Nah, kalau yang ketiga itu ada kuesioner. Nah, ini itu bertujuan untuk menggali fakta dan memperoleh berbagai masukan dari responden. Kelebihan dari metode ini itu adalah dapat melakukan penelitian untuk responden yang jumlahnya besar dan menjangkau responden yang berkedudukan dari jauh dari analis. Nah, yang keempat itu sampling dokumen atau pengambilan sampel. Pada tahapan ini itu dilakukan kajian secara menyeluruh serta mendalam terhadap kegiatan sistem pengolahan data dan sistem informasi yang saat ini sedang berjalan. Ya. Kalau untuk mendapatkan hasil analisa dan investigasi data secara komprehensif itu gimana sih? Nah, itu tuh ada beberapa langkah. Yang pertama itu memahami sistem lama. Nah, ini tuh dapat dilakukan dengan melihat dan mengamati dokumen-dokumen sistem yang telah ada pada perusahaan seperti bagan alir arus dokumen, bagan alir sistem, struktur organisasi, deskriptif jabatan, kode rekening, dan salinan dokumen-dokumen bukti transaksi. Dengan demikian akan dapat dipahami sistem sebelumnya, yaitu berkaitan dengan apa yang dilakukan sistem lama, siapa yang menjalankannya, siapa yang akan memakai, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada evaluasi sistem yang ada. Nah, ini itu seperti maksud itu setelah mendapatkan rincian deskripsi mengenai sistem yang sedang berjalan, sistem analis harus melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut. Nah, ini itu maksudnya itu evaluasi terhadap sistem yang sudah berjalan, terutama tentang kekurangan-kekurangannya, tentunya akan memberikan pembenaran terhadap rencana pengembangan sistem yang baru. Nah, kalau yang ketiga itu ada memahami keinginan pemakai. Nah, salah satu kunci keberhasilan sebuah sistem informasi ini itu jika sistem tersebut sesuai dengan keinginan dari pemakai atau konsumen. Keinginan pemakai yang dimaksud ini mencakup kebutuhan-kebutuhan akan output sistem serta model operasional sistem yang diinginkan. Nah, yang keempat itu ada studi kelayakan sistem. Nah, ini itu akan menilai dari berbagai sisi apakah sistem memang layak untuk diimplementasikan. Nah, penilaian tersebut ini tuh mencakup yang pertama itu ada kelayakan teknik. Nah, ini tuh mencakup dua hal pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu ketersediaan teknologi di pasar dan ketersediaan ahli yang mengoperasikannya. Dan yang kedua itu ada kelayakan ekonomi. Kalau ini itu dapat dinilai dari
dua hal pokok, yaitu biaya dan manfaat. Di zaman yang era digital seperti ini kan tentu saja manusia memiliki pemikiran dan inovasi yang luas. Bahkan masyarakat pedesaan ataupun perkotaan sangat bergantung pada teknologi kan. Nah, dalam dunia bisnis saat ini yang dibutuhkan adalah sebuah teknologi, apalagi dunia bisnis saat ini sudah berbasis online. Nah, sehingga membuat bisnis ini menjadi sangat lebih efisien. Nah, dalam beberapa waktu belakangan ini media kayak dihebohkan oleh sebuah penemuan yang cukup menggemparkan dunia perbisnisan. Nah, penemuan tersebut melibatkan jejaring sosial. Nah, penemuan ini tuh disebut dengan e-commerce. Nah, kalian sendiri ada yang tahu nggak sih e-commerce itu apa? Menurut saya, e-commerce adalah sebuah perdagangan, penjualan, pembelian menggunakan jaringan telekomunikasi seperti internet. Nah, betul, atau lebih sederhananya itu, e-commerce adalah membuat, mengelola, dan meluaskan hubungan komersial secara online. Nah, kan e-commerce juga punya keunikan nih dalam sebuah fitur e-commerce. Ada yang tahu nggak sih ada apa aja? Kalau nggak salah, kalau setahu aku itu ada 8 ya, tapi apa aja ya? Aku lupa soalnya. Nah, betul, fitur e-commerce itu tuh ada 8. Nah, yang pertama itu ada ubiquity. Nah, ubiquity itu memiliki arti e-commerce itu ada di mana-mana. E-commerce menggunakan teknologi internet atau web yang tersedia dan dapat diakses dimanapun. Nah, yang kedua itu ada global reach atau memiliki arti teknologi ini sangat luas dan memungkinkan e-commerce dapat mendunia. Efeknya memungkinkan perdagangan melintas batas-batas budaya. Yang ketiga itu universal standard atau sistem komputer yang berbeda memudahkan untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya dengan masuk ke berbagai kelas pasar, dari pasar ke pasar yang lebih rendah maupun lebih tinggi. Nah, yang keempat adalah richness atau fitur ini mendukung untuk menyampaikan pesan audio, video, dan teks kepada konsumen sekalipun. Nah, yang kelima ada interactivity atau adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Yang keenam ada information density atau total jumlah dan kualitas dalam informasi padat. Yang ketujuh itu ada personalization atau memungkinkan adanya modifikasi pesan dan barang. Yang terakhir itu ada social teknologi atau dapat mempromosikan barang atau produk menggunakan teknologi. Nah, kalau e-commerce sendiri itu kan jenisnya ada banyak ya. Jenisnya tuh ada apa aja sih? E-commerce itu ada banyak sih. Yang pertama itu ada business to business atau B2B. Nah, B2B itu adalah jenis e-commerce. Yang satu ini merupakan yang paling besar karena meliputi transaksi yang dilakukan oleh antar perusahaan atau jenis perusahaan. Yang kedua ada business to consumer atau B2C. Nah, ini adalah transaksi yang dilakukan antara produsen jasa atau produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir. Nah, yang ketiga ada C2C atau consumer to consumer. Nah, ini adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen ke konsumen. Yang keempat ada consumer to business atau C2B. Nah, transaksi ini adalah antara individu yang menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap membelinya. Yang kelima ada business to government atau B2B dan consumer to government atau C2G. Nah, untuk B2G itu adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Nah, sedangkan untuk C2G sendiri itu adalah proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Yang terakhir itu ada online to offline atau O2O. Ini e-commerce ini tuh jenis bisnis baru di mana produsen menggunakan dua saluran, baik itu online ataupun offline. Karena udah tahu nih jenis-jenis e-commerce, ada yang tahu nggak sih bentuk e-commerce tuh di Indonesia ada apa aja, Put? Nah, untuk jenis-jenis e-commerce, untuk bentuk bisnis e-commerce di Indonesia itu yang pertama ada daftar iklan baris. Nah, daftar iklan baris merupakan bisnis e-commerce yang paling sederhana dari bentuk e-commerce yang lainnya. Nah, sistem bisnis ini yakni penyedia jasa iklan baris bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Yang kedua ada marketplace C2C. Model marketplace C2C ini sama dengan daftar iklan baris. Nah, bedanya pada model ini pelaku bisnis e-commerce tidak hanya mempromosikan produk penjual saja, tetapi juga memberikan layanan transaksi keuangan secara online. Yang ketiga ada shopping mall. Nah, shopping mall ini tuh mirip sama sistem marketplace. Tapi pihak yang berjualan di e-commerce ini adalah brand yang besar, yang ternama, atau yang sudah memenuhi persyaratan tertentu. Karena sistem ini melakukan verifikasi terlebih dahulu
dengan ketat. Yang keempat ada toko online B2C. Nah, model bisnis ini termasuk yang sederhana, di mana pihak e-commerce menjual produk dagangannya sendiri secara online. Dengan kata lain, seperti online shop atau yang ada di e-commerce seperti Shopee gitu. Nah, yang terakhir itu ada toko online sosial media. Nah, contohnya tuh kayak ada Facebook, Instagram yang merupakan sosial media yang paling banyak digunakan untuk menjual produk secara online. Kita bahas e-commerce ya. Kalian ada yang tahu nggak sih, kan ada juga digital market sama good market ya. Kalian ada yang tahu nggak sih untuk digital market itu sendiri apa, sama good market itu apa? Nggak tahu. Kurang ada juga. Kurang tahu. Kalau untuk digital marketing itu tuh suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand atau produk melalui dunia digital atau internet. Atau lebih mudahnya, digital marketing adalah suatu cara untuk mempromosikan produk atau brand tertentu melalui media internet. Nah, seperti bisa melalui iklan di internet, Facebook, YouTube, atau media sosial lainnya. Nah, terus juga kan ada yang namanya tadi good market ya. Nah, kalau good market sendiri itu adalah produk konsumsi nyata, artikel, komoditas yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan dengan imbalan uang serta memiliki karakteristik fisik yaitu bentuk, penampilan, ukuran, berat, dan lain-lainnya. Nah, barang mampu memuaskan keinginan manusia untuk memberikan utilitas atau kegunaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan itu sendiri. Saya pernah dengar ada istilah arus informasi jaringan. Itu maksudnya seperti apa sih? Nah, itu tuh maksudnya itu seperti data dan informasi diperlukan semua unit dan maksudnya itu semua unit kerja dan semua tingkat kegiatan sebagai bahan komunikasi organisasi. Dalam informasi itu ada secara fisik, yaitu dapat dikomunikasikan secara tradisional, sedangkan data atau informasi yang non-fisik dapat dikomunikasikan secara elektronik. Karena itu arus komunikasi, data, dan informasi menjadi sangat penting untuk menjalankan roda organisasi. Nah, dalam arus informasi jaringan ini itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada distribusi informasi, yang kedua itu ada arus informasi vertikal, dan yang ketiga ada arus informasi horizontal, dan yang terakhir ada arus informasi organisasi dan diskusi. Oh gitu, jadi kepo deh. Kan tadi tuh kan ada arus informasi, ada beberapa bagian kan ya. Nah, aku kan pernah dengar kalau distribusi informasi itu ada yang pengiriman data informasi non fisiknya melalui saluran elektronik. Nah, misalnya melalui jaringan area lokal atau LAN, itu betul nggak sih? Nah, iya betul. Jadi distribusi informasi itu dapat dilakukan secara tradisional, yaitu dengan penyampaian fisik dokumen informasinya sendiri, atau dilakukan secara modern yang pengiriman data informasi non-fisiknya melalui saluran elektronik. Contohnya betul, yang kayak kamu tadi bilang, melalui jaringan area lokal atau local area network, maupun jaringan komputer terminal atau jaringan area luas. Oh gitu ya. Terus kan tadi di arus informasi jaringan ada arus informasi vertikal dan horizontal. Nah, dua arus informasi ini tuh maksudnya kayak gimana sih? Nah, maksudnya itu kalau arus informasi vertikal itu seperti mengalirkan data dan informasi secara vertikal dari atas ke bawah top down atau dari bawah ke atas bottom up. Umumnya itu arus yang mengalir antar tingkat kegiatan pada satu unit kerja yang sama. Misalnya pada unit-unit pemasaran, produksi, personalia, keuangan, dan juga lain-lain. Nah, kalau arus informasi horizontal itu mengalirkan data dan informasi secara sejajar atau horizontal pada satu tingkat, baik pada unit kerja yang sama atau pada unit kerja yang berlainan. Nah, contohnya itu berhubungan setingkat pada unit kerja yang sama adalah arus antar subunit pengolahan pesanan dengan subunit penjualan dalam unit penjualan. Nah, kalau contoh lainnya itu hubungan setingkat antar unit kerja adalah arus antara subsistem penjualan dengan subsistem akuntansi. Data informasi yang dihasilkan dari tiap kegiatan itu diperlukan juga oleh tingkat manajemen di atasnya atau unit lain dalam organisasi, sehingga terjadilah suatu arus informasi dalam unit kerja tertentu yang disebut arus informasi vertikal, dan antar unit kerja lainnya dalam satu organisasi yang disebut arus informasi horizontal. Nah, arus data dan informasi yang bersifat kebijakan
organisasi akan dimulai dari manajemen dini atas kemudian mengalir ke bawah sampai ke tingkat operasional. Arus data dan manajemen pelaksanaan akan berjalan dari bawah ke atas. Nah, sebagaimana dikatakan tadi, arus tersebut disebut arus vertikal, dan data informasi yang dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan dapat juga berjalan ke samping atau horizontal. Oh, gitu ya. Kalau arus terakhir yang bagian arus informasi organisasi dan diskusi itu maksudnya gimana sih? Nah, itu kalau arus informasi organisasi dan diskusi sebagai produk dari subsistem dasar. Subsistem pemasaran menggunakan sumber data dasar yang sudah dikumpulkan dan disimpan. Data tersebut dengan cara tertentu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan manajemen khusus, seperti pertanyaan mengenai efek dari promosi, penjualan, efek dari perubahan harga dan produk bauran atau mix, keuntungan dari dekorasi toko, dan keinginan memperkenalkan produk baru. Saya kan masih kurang ngerti nih gimana tentang sistem informasi manajemen itu bagaimana. Nah, bisa tolong jelasin nggak apa tugas utama sistem informasi di sebuah organisasi itu? Jadi, tugas utama sistem informasi dalam sebuah organisasi itu ada 3, yaitu mendukung kegiatan-kegiatan operasional, mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan mendukung persaingan keuntungan strategis. Oh gitu. Terus bagaimana sih sistem informasi mendukung operasi bisnis melalui transaction processing system? Jadi TPS atau Transaction Processing System itu mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. TPS menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal maupun eksternal, seperti pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. Itu kan sangat membantu ya. Bagaimana dengan proses kontrol sistem atau PCS? Apa sih perannya dalam operasi bisnis? Jadi PCS ini perannya mengendalikan proses operasional rutin seperti produksi dengan keputusan yang dibuat secara otomatis oleh komputer. Sistem ini sering digunakan dalam kilang minyak dan lini perakitan otomatis di pabrik-pabrik. Oh, aku ngerti. Bisa disebutkan nggak sih 3 strategi bersaing yang dapat dibangun oleh perusahaan untuk memenangkan persaingan? Iya Put, jadi yang pertama itu cost leadership, yaitu menjadi produsen produk atau jasa dengan biaya terendah. Yang kedua, product differentiation, yaitu mengembangkan cara untuk menghasilkan produk atau jasa yang berbeda dari pesaing. Lalu yang ketiga itu innovation, yaitu menemukan cara baru untuk menjalankan usaha, termasuk pengembangan produk baru dan cara baru dalam memproduksi atau mendistribusikan produk atau jasa. Oh gitu ya. Jadi strategi-strategi itu emang penting ya. Jadi apa sih manfaat dari strategi sistem informasi manajemen untuk perusahaan itu? Jadi sistem information management dalam membantu perusahaan itu meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, dan membangun sumber-sumber informasi strategis. Dengan demikian, sistem information management memungkinkan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui operasi yang lebih efisien dan manajemen yang lebih efektif. Dan bisnis tidak dapat bertahan maupun sukses tanpa data yang berkualitas mengenai operasi internal maupun lingkungan eksternal. Mereka membutuhkan manajemen data. Kalian ada yang tahu gak sih manajemen data itu apa? Nggak tahu. Proses pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, dan penggunaan data organisasi. Manajemen data mencakup semua kebijakan, alat, dan prosedur yang meningkatkan kegunaan data dalam batas-batas hukum dan peraturan. Emang pentingnya manajemen data bagi perusahaan itu apa sih? Pentingnya data manajemen bagi perusahaan, data dianggap sebagai sumber daya yang berharga bagi organisasi modern. Organisasi menggunakan sistem manajemen data untuk menjalankan operasi kecerdasan bisnis dan analisis data dengan lebih efisien. Selain itu, juga manajemen data bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan laba, mengurangi inkonsistensi data, memenuhi kepatuhan terhadap peraturan. Di dalam manajemen kan ada pendekatan database manajemen sistem atau DBMS ya. Nah, untuk pengertiannya itu apa sih?
Untuk pengertiannya itu yaitu untuk mengkonsolidasikan pencatatan data ke dalam suatu database yang dapat diakses dengan berbagai program aplikasi yang berbeda. Data disimpan satu kali dan terpisah dari program aplikasi. Untuk fungsinya ada untuk membuat dan memproses form, membuat dan mengirimkan queries, membuat dan memproses reports, yang terakhir mengeksekusi logika aplikasi dan juga mengontrol aplikasi. Oh gitu ya. Kalau untuk macam-macam database itu apa aja sih? Setahu saya itu ada 3 kan ya? Betul, ada 3. Database terbagi jadi 3. Ada operasional yang artinya menyimpan data yang detail yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis dan operasi perusahaan. Terus ada distributed yang artinya database yang diulang dan didistribusikan secara keseluruhan ataupun sebagian ke server jaringan pada berbagai lokasi. Yang terakhir ada eksternal yang artinya berisi banyak sekali informasi yang tersedia dari layanan online, komersial maupun dari berbagai sumber dalam World Wide Web. Lalu juga ada data warehouse, data mart, dan juga data mining. Nah, jadi kalau untuk penjelasan dari yang 3 tadi itu apa aja ya? Untuk pengertian dari data warehouse, data mart, dan juga data mining, yaitu kalau data warehouse sendiri itu database berukuran besar yang menyimpan data yang telah disaringkan, ekstrak dari berbagai operasional, eksternal, dan database lain dalam organisasi. Kalau data mart adalah database yang menyimpan kumpulan data tertentu dari sebuah data warehouse yang fokus pada aspek tertentu dalam perusahaan, misalnya satu departemen atau satu proses bisnis. Terus untuk data mining sendiri adalah aktivitas analisis terhadap data dalam suatu data warehouse untuk mendapatkan pola dan kecenderungan yang tersembunyi dalam aktivitas bisnis masa lalu. Dari tadi kan kita ngebahas tentang data. Aku mau nanya tentang jaringan. Ada yang tahu nggak sih jaringan itu dibagi jadi berapa jenis? Untuk jaringan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu jaringan luas atau WAN, jaringan setempat atau LAN, dan jaringan metropolitan yaitu MAN. Jaringan luas WAN meliputi area geografis yang luas dengan beragam fasilitas komunikasi seperti telepon jarak jauh, transmisi satelit, kabel bawah laut. Jaringan setempat LAN sebaliknya, jaringan setempat LAN meliputi area yang terbatas. LAN umumnya menggabungkan hingga ratusan komputer berlokasi di area yang lebih kecil. Yang terakhir ada MAN. MAN ini adalah jaringan meliputi keseluruhan suatu kota. Nah, dari tadi kita kan ngomongin jaringan. Jaringan tuh ada kalau kita menggunakan internet. Jika internet mampu untuk berkomunikasi dengan perorangan dan organisasi di luar cakupan operasi perusahaan. Pengertian dari internet sendiri itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Tahu. Internet tuh penggunaan untuk komunikasi di dalam perusahaan serta antara perusahaan dan organisasi serta perorangan yang berbisnis dengannya. Terus juga ada macam-macam aplikasi internet yang menggunakan intranet untuk direktori telepon internal, dinamakan POS dan Sandika National Laboratories. Lalu ada ThyssenKrupp, Federal Express, Levi Strauss, dan Microsoft adalah perusahaan-perusahaan lain yang telah bergabung dalam kumpulan internet. Oke, segitu aja diskusi dari kelompok kami hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.